Anda kembali dalam iNews Prime, kita lanjutkan kembali berdialog pemirsa. Di ujung telepon kita sudah bergabung bersama dengan Pak Zudan. Pak Zudan? Iya Mas, Ya. silahkan. Ya, Pak Zudan, data per 13 April kan tadi disebutkan bahwa ada sekitar 54.000 surat keterangan yang diterbitkan. Nah, persoalannya sekarang soal penyebar luasan daftar pemilihnya, Pak. Sampai saat ini Mbak Betty Epsilon Idrus ada di meja dialog kami menyatakan belum menerima nama-nama dari Disduk Capil yang memang harus disebarluaskan supaya bisa dilihat nih by name by address-nya begitu. Nah, ini kok bisa last minute begini, Pak? Ya, ini kan tinggal dikoordinasikan karena kalau suket itu kan diterbitkan oleh Dinas Dukcapil masing-masing. Betul. Jadi KPU silahkan berhubungan. Saya minta nanti saya monitor agar malam ini atau paling lambat besok pagi dari Dinas Dukcapil sudah bisa menyampaikan ke KPU. Menarik loh Pak, soalnya dikeluarkan kan sebetulnya per 13 April Pak. Saat ini sudah tanggal 17 Pak. Ada waktu yang sebetulnya bisa dikoordinasikan sebelumnya agar kemudian tidak terjepit begini waktunya, 1 hari lagi untuk menyebarkan ke seluruh TPS. Ya benar, memang kalau sudah disepakati mestinya segera diberikan karena membuat by name by address tidak sulit karena tinggal memindahkan dari aplikasinya. Betul. Nanti saya monitor ke DKI untuk segera diserahkan kepada KPU. Baik. Bagaimana jika kemudian ada permohonan pembuatan IKTP baru Pak di wilayah DKI Jakarta dalam waktu hari tenang seperti ini? Tadi kan datanya sudah masuk per 13 April. Nah, jarak dari 13 April ke per 19 April ini barangkali ada penambahan masyarakat yang meminta suket lagi, apakah itu akan diterima? Ya, prinsipnya pelayanan publik tidak boleh berhenti. Oke. Di daerah lain itu Mas, di 101 daerah kemarin Mas Ilaban, semuanya berjalan bagus, mulus, tidak seramai dan sehiruk pikuk DKI ini. Itu ya. DKI ini ada anomalinya lah gitu ya. Jadi saya memonitor seluruh Indonesia, tidak ada persoalan. Dan sampai hari H pun kemarin seluruh Indonesia Dukcapil itu buka untuk memberikan pelayanan. Baik. Nah, yang jadi masalah KPU adalah kartu pemilihnya. Nah, kita harus memahami hal itu juga. Oleh karena itu juga menjadi pertanyaan masyarakat kalau nggak pernah mengurus selama ini itu kemana? Gitu kan? Baik. Nah, untuk hak-hak private begini juga harusnya segera diurus agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Baik. Pemdanya tertib, masyarakatnya juga harus tertib, gitu Mas. Baik. Saya kembali ke Mbak Betty jika demikian. Mbak Betty, adalah hak masyarakat untuk tetap memberikan hak suara mereka meski H-2 ataupun H-1 jelang pencoblosan mereka sudah terdaftar dan katakanlah sudah memiliki surat keterangan pengganti IKTP tersebut. Bagaimana kemudian memfasilitasi mereka? Bagi mereka yang tak terdaftar dalam DPT, sesungguhnya kan surat suara khusus tak terdaftar itu nggak ada Mas. Jadi dalam TPS itu kami menyediakan surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5% cadangan. Jadi bagi pemilih yang tak terdaftar dalam DPT memang baru dapat menggunakan hak pilih 1 jam terakhir. Lalu yang kedua, sepanjang surat suara masih tersedia. Nah, kehilangan hak pilih atau tidak dengan konsekuensi yang tadi dia memilih di atas jam 12 dan kemudian sepanjang surat suara tersedia alamat yang dia gunakan di TPS sesuai dengan alamat yang ada yang tertera dalam IKTP atau suket sesuai RT RW-nya. Soal sebaran itu apakah itu sudah merata? Jangan-jangan nanti ada penumpukan sekitar 2,5% di satu TPS tertentu begitu ternyata tidak bisa memfasilitasi jumlah suket yang ternyata melebihi ataupun IKTP, pengguna IKTP yang lebih banyak daripada daftar suara tambahan tersebut? Jadi pemilih DPTB itu tidak dibatasi berdasarkan jumlah 2,5% surat suara cadangan. Betul. Jadi yang membatasi adalah ketersediaan surat suara. Sejam terakhir itu ada berapa. Baik. Oleh karena itu kalau misalnya mereka menggunakan hak pilih sesuai dengan alamat yang tertera di IKTP atau surat keterangan dinas Dukcapilnya, maka yang bersangkutan kalau misalnya dalam satu TPS dalam satu RT RW yang sama sudah habis, dia akan kami arahkan di TPS terdekat di situ sesuai dengan RT RW. Karena betul dalam peraturan ketentuan bahwa mereka tuh dapat menggunakan hak pilih sepanjang surat suara tersedia. Berarti bisa sebetulnya ya menggunakan dan nanti akan difasilitasi ke TPS lain begitu. Betul. Termasuk suket tadi itu bisa dibawa ke TPS lain. Tapi suket itu kan sebenarnya ada beberapa jenis Mas. Tapi hanya ada 2 jenis suket yang diakui menjadi dokumen pemilih untuk menjadi pemilih yang tak terdaftar dan ingin menggunakan hak pilihnya menjadi daftar pemilih tambahan. Baik, pemirsa kami mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon 021392
7456. Sekali lagi kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon di 021 392 7456 terkait dengan diskusi kami bagaimana penggunaan suket di Pilkada putaran kedua nanti 19 April. Saya ke Bung Utepelu. Bung Utepelu, ternyata hak masyarakat yang punya suket ataupun IKTP begitu ternyata sejam terakhir, ditentukan di sejam terakhir. Bagaimana Anda melihat tata cara penyelenggaraan seperti ini? Iya, di satu sisi itu kan regulasi ya, aturan yang menghendaki itu. Tetapi di sisi lain kan kita juga mengatakan bahwa mestinya ini dari Dukcapil itu menyampaikan kepada KPU supaya KPU bisa identifikasi di TPS-TPS mana yang tingkat penggunaan suketnya itu banyak. Nah karena itu misalnya itu banyak, maka itu bisa dialihkan ke TPS lain. Jangan pada saat sudah menggunakan hak pilih dengan dimensi waktu yang sangat terbatas baru mereka diarahkan ke TPS lain. Ini kan juga mengganggu mereka untuk menggunakan hak pilih dan pada ujungnya nanti mereka tidak dapat menggunakan hak pilih dengan waktu yang sangat singkat, sangat pendek. Nah karena itu kan mestinya Dukcapil juga kita sering mengatakan kepada Dukcapil supaya pengguna suket atau suket yang sudah dimiliki oleh warga itu diidentifikasi di kelurahan mana saja yang pengguna suket itu banyak, lalu nanti itu didistribusikan kepada masing-masing TPS supaya itu mengantisipasi dari DPT yang ada dan ditambah dengan 2,5% itu. Baik. Takutnya jangan sampai terulang lagi pada putaran pertama di mana ada TPS yang kelebihan orang menggunakan suket dibanding dengan surat suara yang tersedia. Baik, di ujung telepon sudah ada salah satu warga yang ingin bergabung bersama dengan kami. Assalamualaikum, Pak Dedi dari Cipinang. Pak Dedi. Ya. Pak Dedi, apa yang ingin Anda sampaikan soal diskusi ini? Ya, ini yang paling krusial adalah bagaimana contoh suket yang berlaku yang dimaksud oleh KPUD tadi. Soal contoh disebutkan tadi Pak bahwa akan ada poster nanti jenis suket yang nanti akan ditempel di TPS. Barangkali ada informasi lain yang ingin Anda sampaikan? Yang kedua, ada kawan KPPS itu menemukan bahwa ada nama di dalam DPT di TPS kami yang ternyata dia bukan warga di sini dan tidak memiliki identitas sebagai KTP. Baik, kita langsung konfirmasi. Terima kasih, kami sudah tangkap pertanyaan Anda. Silakan, Bu Betty. Ya, pertama harus kami konfirmasi dulu yang dimaksud dengan nama yang ada dalam DPT tapi bukan warga yang di tempat yang bersangkutan. Jadi Mas, ketika memuktikan data pemilih pada putaran pertama, kami menerima data DP4 dan data sinkronisasi dengan data DPT terakhir. Ini yang kemudian di cross check di lapangan kemudian dikonfirmasi apakah yang bersangkutan sudah pindah atau belum. Nah, kemudian banyak sekali warga kita yang pindah tidak menyertakan administrasi kepindahannya. Bagaimana tadi sudah disebutkan oleh Pak Dirjen. Jadi misalnya saya pindah ke sebelah RT saja menurut ketentuan Admindung kan harusnya mereka juga menyertakan administrasi kependudukannya. Nah ketika di cross check di lapangan kemungkinan ada yang menyatakan orang ini akan kembali lagi misalnya. Dan dari sekian lama itu dari sekitar bulan Juli tahun lalu baru sekarang dan kemudian orang itu sudah pindah dan masih terdaftar dalam DPT. Sebenarnya kami tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Maret kemarin adalah masa di mana masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan sebelum DPT ditetapkan, Mas. Nah, perlu kami konfirmasi lagi bahwa apakah data yang pindah ini, misalnya dia pindah keluar DKI Jakarta, kami sudah dapat by name by address-nya. Yang pindah keluar dari DKI Jakarta dan itu kami beri arsir abu-abu, tidak diberikan C6 kepada yang bersangkutan. C6 itu adalah surat pemberitahuan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Bagaimana kemudian ketika dia menggunakan IKTP dan datang di TPS? Pertama, bagi yang bersangkutan memang dalam ketentuan kalau tak terdaftar dalam DPT mereka dapat menggunakan hak pilih menggunakan IKTP atau suket. Tapi definisi pemilih kan jelas. Definisi pemilih itu adalah pemilih yang warga DKI Jakarta ber-IKTP atau beridentitas sebagai warga DKI Jakarta. Baik. Jadi kalau mereka datang ke TPS nanti ketika hari H, tentu perlakuannya menjadi berbeda. Kami akan menyatakan bahwa nama Bapak sudah diarsir, sudah pindah, dan kemudian harus menunjukkan kartu keluarga. Baik. Saya kembali ke Pak Zudan. Pak Zudan? Pak Zudan masih bersama kami? Masih, Mas. Iya. Pak Zudan, tadi ada pertanyaan warga soal daftar pemilih yang sebetulnya tidak mereka kenal begitu, tidak terdata begitu. Bagaimana sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat agar di level grassroots ini tidak saling curiga, Pak?
Kalau ada data pemilih yang orangnya saling tidak kenal, itu bisa langsung dicek melalui petugas ke Dinas Dukcapil. Benarkah orang ini ada dalam database penduduk di situ? Bisa jadi memang orang belum kenal, orang baru gitu ya. Bisa jadi orang ini baru saja pindah, atau orang ini yang tidak pernah bergaul, bisa saja. Tetapi sistem database kita itu terbuka. Besok tanggal 19 saya perintahkan untuk Dinas Dukcapil seluruh DKI buka. Sehingga kalau ada orang ragu-ragu mencurigai orang, ditahan aja surat keterangannya atau KTPL-nya untuk dicek betul. Ini KTP-nya palsu atau tidak, dia tinggal di wilayah ini atau tidak, terdata dalam database penduduk DKI atau tidak. Seperti yang tadi disampaikan Bu Betty, siapa tahu dia sudah pindah, tapi KTP-nya tidak diserahkan, dipakai untuk mencoblos. Walaupun orang itu sudah pindah, dan dia masih pegang KTP DKI, ketika dia membawa KTP DKI dan nyoblos, itu dicek. Kalau orang sudah pindah, maka data terbaru yang akan muncul, bukan KTP DKI. Karena KTP itu kalau pindah seharusnya Pak Silaban diserahkan ke Dinas Dukcapil untuk mengambil dengan KTP yang baru. Seperti itu mekanismenya. Baik. Bung Uti, Anda berkomentar soal fenomena ini seberapa rentan sebetulnya terjadi, mengingat tensi politik semakin tinggi, masyarakat yang sudah menetapkan pilihannya juga sebetulnya semakin saling curiga satu sama lain. Iya, fenomena ini akan berlangsung sampai nanti pada hari H ya. Tapi kan kita melihat bahwa seharusnya Dukcapil itu kan harus memberikan data itu yang seakurat mungkin ya. Bahwa kalau orang-orang yang memang tidak ada di situ, itu tidak bisa mereka itu masuk dalam daftar pemilih di tempat itu. Karena ini kan berbasis pada RT RW sebenarnya. Nah, persoalannya adalah bahwa apakah Dukcapil dalam melakukan pendataan itu, apakah orang itu benar tinggal di situ atau hanya informasi bahwa orang itu pernah tinggal di situ. Nah, ini juga Mas Silaban, boleh nggak saya berikan tambahan kecil? Silakan Pak Zudan. Gini, Dukcapil tidak melakukan pendataan untuk pilkada. Dukcapil menyerahkan DP4 yang diverifikasi menjadi DPS oleh KPU. Diverifikasi menjadi DPT oleh KPU. Nah, Dukcapil itu mempunyai data berbasis pendaftaran, registrasi, bukan kira-kira. Jadi kalau penduduknya tidak datang ke Dinas Dukcapil mendaftar, tidak akan muncul dalam database. Stelsel penduduknya itu aktif, termasuk penduduk yang mau pindah. Bila penduduknya tidak mengajukan pindah, maka dalam database penduduk, walaupun dia tinggal di Bogor, tetapi dia itu tidak pindah ke Bogor, maka database kependudukannya dia tetap di DKI. Jadi sistem kependudukan kita basisnya adalah registrasi, bukan kira-kira, bukan asumsi, bukan proyeksi. Jadi kalau penduduk tidak datang mendaftar sebagai penduduk DKI, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi penduduk DKI. Demikian juga sebaliknya, kalau penduduk itu tidak mengajukan pindah keluar dari DKI, walaupun dia sekarang tinggal di Bekasi, database-nya masih database penduduk DKI. Sistem kependudukan kita berbasis registrasi, Pak. Baik. Bung Ute, Anda ingin komentari soal ini, soal eskalasi registrasi barangkali? Ya. Tapi sebelum Anda berbincang dan menjawab pertanyaan tadi, kita terima dulu. Ini ada sambungan telepon kembali dari warga yang ingin bergabung bersama dengan kita. Baik, terputus pemirsa, kami akan coba menghubungi kembali, silakan Bang Ute. Ya, ini kan persoalan sistem ya yang ada, bahwa bagaimanapun juga itu kan menjadi tanggung jawab. Jadi apapun yang dilakukan itu kan orang mengatakan bahwa ini adalah hasil daripada Dukcapil. Persoalan sistem yang ada di sana itu kan itu bagian daripada satu regulasi. Nah, cuma kan persoalannya bahwa kalau misalnya tadi dicontohkan orang yang tinggal di Bogor, tapi selama dia masih berstatus DKI, itu berarti dia masih di DKI. Tetapi kan persoalannya, apakah mereka selama ini tetap di Bogor tapi menggunakan hak pilih di DKI Jakarta? Kan ini juga menjadi pertanyaan orang-orang di sekitar itu. Orang dia udah tinggal di Bogor, tapi pada saat menggunakan hak pilih dia datang ke sini. Dan itu baik. Iya, ini akan meningkatkan gejolak nanti di level bawah gitu. Iya, ke Bu Betty deh. Bu Betty nampaknya
Ini segmen terakhir untuk Bu Betty ya. Ya. Bu Betty, saya ingin Anda mensosialisasikan sebetulnya seperti apa sih literasi ini soal ini bisa diterima oleh KPPS maksud kami agar kemudian bisa diselenggarakan dengan baik. Pertama, kita perlu memahami bahwa ada 3 jenis atau 3 kategorisasi pemilih, Mas. Pertama, pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Itu selambat-lambatnya kemarin H-3 diserahkan yang disebut dengan C6 surat pemberitahuan. Kalau sampai detik ini pemilih yang terdaftar dalam DPT belum memperoleh C6, maka waktu sampai besok. Datanglah ke KPPS kami sampai pukul 4 sore untuk memperoleh C6. Kalau C6 tidak didapati juga nanti sampai hari H pemungutan suara atau C6-nya hilang, maka bukan berarti kehilangan hak pilih. Bagi mereka yang terdaftar dalam DPT, tetap datang ke TPS dari jam 7 sampai jam 1 dilayani dengan membawa identitas diri yang memuat nama, foto, dan alamat. Kedua, pemilih yang pindah memilih, itu dengan alasan tertentu, tidak dengan alasan yang lain, itu menggunakan hak pilih dari jam 7 sampai jam 1, membawa alat bukti A5, form pindah memilih, disertai dengan identitas diri. Lalu yang ketiga, pemilih tak terdaftar dalam daftar pemilih tetap kita ingin menggunakan hak pilih, itu baru dapat dilayani sejam terakhir dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dinas Dukcapil, kalau diperlukan disertai dengan identitas lain untuk memverifikasinya. Terima kasih Bu Betty sudah berbincang bersama kami. Bung itu tetap di sini karena Bu Betty harus pindah, kami akan kembali saat lagi untuk Anda.